Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita. Ini berjudul tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebuah pengantar. Pendapat yang kedua yang menerangkan bahwa yang dimaksud al-jamaah itu adalah kaum muslimin yang masuk menjadi anggota al-jamaah yang dipimpin oleh seorang amir atau seorang imam yang benar-benar berpedoman kepada Al-Quran suci dan hadis Nabi suci Muhammad SAW, berprogram untuk menetapi Quran suci dan hadis Nabi, dan bertujuan untuk memperoleh kehalalan serta memperoleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Walaupun amir atau imamnya diangkat dan dibaiat oleh manusia, tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu contoh golongan al-jamaah Al-Quran dan hadis yang dipimpin oleh Haji Nur Hasan Al-Ubaidah ini bersumber dari tulisan Dr. Andes Nur Hasim di dalam bukunya yang berjudul Menunda Baiat Merugikan Diri Sendiri dan Keluarga. Pendapat yang kedua ini kalau kita renungkan dan kita nalar agak mengarah, tetapi masih ada ganjalan-ganjalan yang perlu dipertanyakan. Antara lain, yang pertama, bagaimana kaum muslimin yang menjadi anggota jemaat atau jamaah atau organisasi lain yang tidak bermerek al-jamaah, padahal mereka juga berpedoman kepada Al-Quran suci dan hadis-hadis Nabi, dan mereka mempunyai program serta tujuan tertentu. Apakah mereka tetap masuk neraka? Yang kedua, pertanyaannya adalah, kalau jabatan amir atau imam dalam golongan jamaah Al-Quran dan hadis Nabi itu diangkat dan dibaiat oleh manusia, apakah hal ini tidak bertentangan dengan firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 55 dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud bahwa jabatan imam mujamman atau mujaddid zaman itu dibangkitkan atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, bukan diangkat oleh manusia yang mengikutinya. Yang ketiga, bagaimana hukumnya kaum muslimin yang berbaiat kepada seorang amir atau seorang imam yang diangkat dan dibaiat oleh manusia, padahal amir atau imamnya sendiri tidak mengenal imam zamannya atau mujaddidnya pada abadnya. Saudara-saudara, kita lanjutkan kepada pendapat yang ketiga yang menerangkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terdapat di dalam hadis
riwayat Tabrani itu sama dengan al-jamaah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud, yakni satu golongan umat Islam yang mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabatnya. Dan pengertian al-jamaah di sini harus dipahami secara istilah, yakni sekelompok orang yang dipimpin oleh satu orang pemimpin atau imam melaksanakan satu program untuk mencapai satu tujuan dengan menggunakan satu cara. Pendapat yang ketiga lebih lanjut menerangkan bahwa satu golongan umat Islam yang mengikuti imam zamannya atau mengikuti mujaddid pada abadnya, itulah yang sebenarnya yang disebut sebagai al-jamaah atau ahli sunnah wal jamaah. Dan imam mujaman atau mujaddid yang memimpin jamaah ini dibangkitkan atau diangkat oleh Allah Ta'ala sendiri, sebagaimana diisyaratkan di dalam hadis riwayat Abi Daud, riwayat Tirmidzi, riwayat Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sebagai berikut. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan untuk umat ini pada tiap-tiap permulaan 100 tahun orang yang akan memperbaharui bagi umatnya agamanya. Pendapat yang ketiga ini kalau kita renungkan dan kita nalar lebih pas dan bisa diterima apabila dibandingkan dengan pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua. Mungkin timbul suatu pertanyaan dari pecinta video ini. Kalau yang dimaksud al-jamaah atau ahlul sunnah wal jamaah itu satu golongan umat Islam yang mengikuti imam zamannya atau mujaddidnya yang dibangkitkan oleh Allah Ta'ala pada tiap-tiap abad. Siapakah mereka itu pada abad ke-14 Hijriah yang telah berlalu? Jawabannya mereka itu adalah jamaah kaum muslimin yang mengikuti ajaran mujaddid abad ke-14 Hijriah, yakni Mirza Ghulam Ahmad yang bergelar Al-Masih dan Al-Mahdi. Untuk jelasnya, para pecinta video Kreweng Aji ini kami ajak memahami dan merenungkan suatu uraian yang bersifat asyih dan asyuh dari seorang penulis kenamaan Hajarnawi Hadikusumo dan dari mubalik pedoman besar Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia, Bapak Simon Al-Yasir. Demikianlah telah saya sampaikan kembali risalah tentang Ahlu Sunnah wal Jamaah, sebuah pengantar. Ini
saya cantumkan, saya tambahkan, saya sertakan sebuah hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an. Katanya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senantiasa satu golongan dari umatku berperang menegakkan yang hak dengan memperoleh kemenangan sampai hari kiamat. Maka turunlah Isa ibnu Maryam, lalu pembesar mereka mengatakan kepada Isa, marilah sembahyang menjadi imam kami. Jawabnya, tidak, sesungguhnya sebagian kamu menjadi imam atau pemimpin bagi yang lain. Suatu kehormatan dari Allah untuk umat ini, yaitu umat Islam. Demikianlah sebuah hadis untuk perenungan kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.